oleh kami ya. Nah, jadi di sini ada 15 pertanyaan yang bisa kami sediakan untuk kakak-kakak sekalian. Mulai ya kak. Nah, yang pertama, siapa-siapa aja nih nama anggota dari kakak-kakak sekalian? Mungkin yang ada di sini aja ya, paling disebutkan satu kan banyak. Yang ada di Bu Adelia, Aku Alis, ya kita. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa yang menginspirasi kalian untuk membentuk band ini atau backstory terbentuknya band kalian? Mungkin yang menginspirasi karena banyaknya musisi Medan yang lagi berkembang, jadi kita Saluna Musik mencoba peruntungan di bidang musik di Medan. Terus kan banyak nih teman-teman musisi yang mungkin belum punya wadah untuk berkarya atau untuk bekerja. Jadi yang menginspirasi kita salah satunya karena itu, karena berkembangnya musisi-musisi Medan, dan sebenarnya pengen menciptakan lapangan kerja juga buat teman-teman musisi di Medan. Baru, oke, pertanyaan yang ketiga ya kak. Untuk outfitnya, kakak-kakak sekalian biasanya menggunakan pakaian yang gimana sih kak? Apakah setiap tampil itu bajunya harus seragam gitu satu band, atau bebas aja itu masing-masing outfitnya? Kalau untuk kostum, kalau reguleran kayak gini, kita biasanya pakainya yang senyamannya aja sih. Terus mungkin bisa dipadukan warnanya sama, misalnya gitaris pakai warna putih, kita samain putih tapi yang senyamannya aja. Tapi kalau event, biasanya event ada request dari orang yang nyediain eventnya tuh, biasanya ada request kayak mau seragaman atau ditentukan dress code-nya, warnanya. Juga kalau ada weddingan kan juga pakai dress, itu kadang mau ditentukan warnanya dari yang punya acara. Untuk pertanyaan yang keempat, selanjutnya kakak-kakak ini ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama tampil gitu? Kalau pengalaman paling berkesan itu ada salah satu atlet basket nasional, orang Bandung, tapi kayaknya dia lagi masuk timnas di Sumut ini kayaknya. Nanti aku kasih tunjuk Instagramnya. Dia ikut nyanyi sama kita di sini. Terus pengalaman yang lain mungkin di Sawer kali. Karena itu salah satu pengalaman yang terbaik juga selama nampil. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi sebagai band? Mungkin tantangannya nyatuin mood satu band ya, nyatuin moodnya, nyatuin pikirannya. Karena kan band ini nggak terdiri cuma satu orang. Terus orang-orang yang berbeda juga, nyatuin mood kelompoknya bandnya lah yang paling susah. Karena kalau ngulik lagu itu sehari 2 hari bisa, tapi kalau nyatuin pikirannya, moodnya, satu tujuannya, itu butuh waktu yang lama. Itu yang paling susah. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana kalian menjaga keseimbangan antara kreativitas dan tekanan komersial dalam industri musik? Karena kita Saluna Musik ini kan band apa ya, bisa dibilang ya fleksibel. Jadi kalau misalnya kita sih sebenarnya mengikuti kemauan request yang ngundang kita. Jadi kalau misalnya mereka request kayak gini, kayak gitu, kita ikutin. Jadi kita nggak yang terlalu apa ya dibilang idealis banget dalam bermusik. Tapi kalau ada juga beberapa yang ngundang kita, itu membiarkan kita berkreativitas secara pokoknya sesuai dengan diri kita sendiri. Kita bakal tetap nunjukin diri kita sendiri. Jadi kita itu fleksibel, bisa ikutin zaman, bisa bawa dengan pembawaan kita sendiri, mungkin itu. Oke. Untuk nomor 7 ya kak, apa pendapat kalian tentang evolusi musik kalian sejak awal hingga sekarang? Jujur karena kakak ini kan anggotanya baru 2 tahun, jalan 2 tahun. Jadi selama yang bisa kakak kasih pendapat tuh selama kakak masuk aja ya. Kalau selama kakak masuk sih evolusinya mungkin kita lebih ke up to date sama lagu-lagu yang tren-tren sekarang. Mungkin dulunya kebanyakan lagu lawas, karena kakak masuk juga kebanyakan list lagunya lagu-lagu lawas. Jadi mungkin evolusinya kita lebih mengikuti tren sekarang untuk bermusik. Oke. Pertanyaan yang ke-8, ada nggak musisi atau band yang paling mempengaruhi gaya bermusik kakak? Kalau saya sendiri, musisi yang paling mempengaruhi gaya bermusik saya mungkin Blake Shelton.
itu salah satu musisi music country. Terus ada Daniel Bradbury, itu juga music country. Jadi kebanyakan sih musisi yang menginfluence aku itu musisi dari genre country. Oke, nextnya itu adalah bagaimana kalian membagi peran dan tanggung jawab dalam band? Oke, kalau membagi peran dan tanggung jawab ya, di Saluna Musik, di tempat kita, di band kita, di manajemen kita, itu udah ada orang-orangnya. Ada manajernya, dia yang cari panggung, istilah sederhana, dia yang cari panggung, dia yang atur jadwal kita juga. Terus ada personil bandnya kayak gitaris, basis, keyboardis, vokalis, masing-masing punya tanggung jawab. Contohnya tanggung jawabku yang pertama itu mempersiapkan alat yang buat tampil, terus mengatur jadwal latihan. Itu semua sih, mengatur jadwal latihan itu semua personil band. Jadi semua udah ada tanggung jawabnya, dan semuanya ngelakuin tanggung jawabnya dengan baik dan benar juga. Pertanyaan yang ke-10, apa hal yang terpenting yang kalian pelajari dari pengalaman bermusik bersama? Boleh ulang ya? Apa hal terpenting yang kalian pelajari dari pengalaman bermusik bersama? Pengalaman penting. Kayaknya pengalaman pentingnya saling menghargai. Karena di band-band gitu banyak kan bubar karena nggak saling menghargai, nggak saling mengerti juga bawa mood-moodnya masing-masing. Jadi hal yang paling terpenting itu saling menghargai. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian menangani perbedaan pendapat atau konflik dalam band? Kebetulan Saluna Musik ini nggak terlalu banyak konfliknya, nggak terlalu banyak dramanya, karena kita benar-benar gimana ya, kalau manajer bilang ini kita ikutin. Misalnya ada berbeda pendapat, biasanya kita diskusiin, mau berapa lama pun kita diskusiin, pokoknya sampai selesai. Jadi nggak terlalu ribet dan nggak gimana-gimana kalau ada perbedaan pendapat, tetap didiskusiin. Untuk pertanyaan ke-12, adakah rutinitas atau kebiasaan khusus sebelum tampil di atas panggung? Khusus untuk aku ada. Yang pertama pastinya pemanasan dulu, pemanasan pita suara iya, vokal. Terus mungkin kalau jobnya lagi banyak, terus suara mulai agak-agak gimana gitu, makan kencur. Terus minumnya minum air putih hangat, pokoknya nggak boleh minum minuman berasa. Terus mungkin itu aja kali ya, cuman itu. Apa rencana atau tujuan jangka panjang kalian sebagai band? Oke. Tujuan jangka panjangnya Saluna Musik tentunya mau jadi badan usaha yang legal. Maksudnya disahkan secara hukum, jadi CV gitu. Karena kan di Medan di Medan tuh masih satu yang manajemen yang sudah disahkan secara hukum. Jadi tujuan kita salah satunya itu melegalkan Saluna Musik secara hukum. Terus mungkin juga mau apa ya, kayak mengembangkannya lagi lebih besar, karena kan ini kita masih dalam progres lah, belum manajemen yang besar kali tapi bukan yang kecil kali juga, jadi kita mungkin mengembangkan itu. Untuk pertanyaan terakhir, kakak sekalian udah pernah nggak sih merilis suatu album atau lagu sendiri gitu? Untuk merilis kita belum, karena kita masih ngusahain Saluna itu dilegalkan secara hukum, sah secara hukum. Jadi mungkin setelah itu doain aja, mungkin siapa tahu Saluna Musik merilis, amin, merilis lagu ya. Oke. Nah, jadi karena udah selesai sesi wawancaranya, kami terima kasih ya kak udah ngeluangin waktunya, makasih banyak. Jadi kami di sini ada kue untuk kakak, bisa dibagi. Enak kali di wawancara ada kue. Makasih ya kak. Nanti suka ya. Semoga sukses selalu ya kak sama timnya. Dan makasih ya. Makasih kak. Bye. Dadah kak.
Love